Malam sudah tiba dengan cahaya rembulan dan bintang-bintang bercahaya terang tanpa membawa hasil pinjaman beras ke tetangga. Kampung sebelah dengan hati yang sangat sakit, namun Sarinah tabah dan tidak mengeluh. Nak, maafkan, Ambu tidak membawa hasil apapun. Ambu sangat sakit melihat kamu tertidur tersungkur seperti ini. Nah, kamu pasti menahan lapar. Ya, Allah maafkan hamba aku seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Sampai putriku kelaparan, aku pasrahkan takdir nasibku kepada Engkau yang Maha Pengasih. Sakinah menggendong Nengsih putrinya, membawanya ke kamar ditidurkan, dan Sarinah bergegas mengambil air wudhu untuk sholat maghrib. Keteguhan seorang hambanya kepada Tuhannya dengan keikhlasan dan kerendahan hati ketika saat kesulitan tidak meninggalkan sholat. Ya Allah, hamba ikhlas ridho menjalani hidup miskin hamba, hanya minta teguhkan iman. Hamba mati dalam keadaan husnul khotimah membawa iman Islam, dan cukupkanlah hamba rezeki dan rizki putriku agar bisa makan jadikan. Aku sebagai ibu yang bertanggung jawab mendidik dan memberikan kasih sayang yang cukup, amin ya rabbal alamin. Setelah selesai ibadah sholat, Sarinah melanjutkan membaca kitab suci Al-Quran untuk menenangkan hatinya. Dari kesedihan, Sarinah mencurahkan masalah ujian dengan membaca Al-Quran. Sampai selesai salat Isya, Sarinah tertidur di atas sejadah hingga subuh terbangun. Ambu sudah pulang. Rupanya Ambu tidur di bawah. Nengsi mau tidur di samping Ambu. Sarinah terbangun saat azan subuh berkumandang dari surau kecil di ujung desa. Udara pagi yang dingin menusuk tulang, namun ia segera bergegas bangkit. Dengan langkah pelan, ia membangunkan Nengsih yang masih terlelap memeluk tubuhnya karena kedinginan. Nancy, bangun nak. Waktu sholat sudah datang. Ayo nak bangun. Nengsih membuka mata setengah sadar, namun tatapan polos di wajahnya segera berubah menjadi semangat saat ia mendengar lafaz azan yang memanggil. Ia duduk lalu mengusap wajahnya, mengikuti ibunya mengambil air wudhu dari kendi tanah liat di sudut gubuk. Air itu dingin seperti air hujan semalam, tapi Sarinah tersenyum penuh syukur. Biarpun miskin, kita masih diberi Allah kesempatan untuk bersujud. Mereka menggelar tikar tipis ke arah kiblat. Sarinah berdiri memimpin sholat, sementara Nengsih di sampingnya meniru setiap gerakan dengan khusyuk. Dalam sujud panjangnya, Sarinah memohon kekuatan. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu pedihnya hati seorang ibu. Berkahilah hidup kami, kuatkan langkah kami, jadikan kami menjadi golongan orang-orang yang sabar. Dekatkan hamba bersama orang-orang saleh dan Rasul kelak di akhirat. Tiada daya dan upaya hamba, serahkan takdir dan nasib kami. Amin. Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Setelah selesai sholat dan zikir singkat, Nengsih menggenggam tangan ibunya. Ambu, nanti kita rebus batu lagi ya. Nengsi nggak apa-apa. Yang penting ibu jangan sedih. Air mata hampir tumpah, namun Sarinah menahannya. Ia mengelus kepala putrinya dan tersenyum meski bibirnya bergetar. Tidak nak, hari ini Ambu akan berusaha keras mencari makanan. Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan terus. Sinar matahari pagi pun mulai menembus celah-celah dinding bambu gubuk itu. Hari baru, perjuangan baru. Sarinah dan Nengsih berdiri, bersiap menghadapi ujian hidup dengan doa dan harapan yang tak pernah padam. Kabut pagi masih bergelayut di antara pepohonan ketika Nengsih tiba-tiba berkata dengan tatapan penuh ide. Ambu, di hutan belakang rumah kan banyak jamur. Kalau kita cari pagi-pagi, mungkin bisa dapat banyak. Bisa buat dimasak atau dijual. Sarinah terpaku sejenak. Saran itu muncul begitu saja dari anak kecil yang masih belia, tapi penuh kecerdasan dan harapan. Ia mengangguk pelan, matanya berbinar. Meski tubuhnya masih lemah
karena kurang makan. Iya nak, kamu benar. Sungguh, Allah selalu memberi jalan lewat siapapun yang Ia kehendaki. Kalau kita berusaha, pasti ada rezeki untuk kita. Dengan cepat, mereka bersiap. Sarinah mengenakan selendang kusam. Sementara Ningsih membawa keranjang anyaman yang biasa digunakan ayahnya dulu sebelum gugur mempertahankan kebenaran. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak sawah yang basah. Dingin kabut menyelimuti pergelangan kaki. Suara burung mulai terdengar dari ranting-ranting yang gemetar diterpa embun. Ambu, disinilah tempatnya banyak jamur. Ketika Abah masih ada, Abah selalu ke tempat ini mencari jamur, mengajak Ningsih mencari jamur. Kemarilah, Ambu, kita masuk, jangan khawatir. Ningsih, jangan jauh-jauh ya, banyak jamur beracun. Ningsih mengangguk, tersenyum menenangkan ibunya Sarinah, yang ia tahu sedang menyembunyikan kecemasan. Ambu jangan takut, Ningsih tahu yang mana yang aman. Abah dulu sering ngajarin. Kalimat itu membuat hati Sarinah serasa diremas. Kenangan tentang suami yang pergi syahid dibawa paksa oleh keadaan yang kejam. Tapi ia menahan sedih itu karena kini ia harus kuat demi Ningsih, demi janji Allah untuk hamba yang sabar. Mereka mulai mencari, merunduk di bawah semak, menyibak dedaunan, dan benar saja, jamur-jamur putih segar tumbuh di batang kayu lapuk. Ningsih pandai memilih, mengumpulkan satu persatu dengan cekatan. Keranjang perlahan mulai terisi. Sarinah menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasakan secercah harapan. Nak, kita bisa jual jamur-jamur ini ke kampung-kampung. Hasilnya, kita beli beras ke pasar hari ini. Kita bisa makan nasi hangat dengan sayur jamur. Sabar nak, insya Allah jamurnya laku. Kita bisa, Ambu. Allah pasti sayang sama kita. Aku yakin pasti jualan jamurnya habis percaya sama Allah. Iya nak, amin bismillah. Di balik pepohonan, sinar matahari awal mulai menembus kabut, seakan ikut menyaksikan perjuangan dua insan penuh iman itu. Namun Sarinah tidak menyadari, di kejauhan ada sepasang mata mengamati mereka dari balik pepohonan gelap. Sesuatu atau seseorang yang mengetahui rahasia besar di balik diri Ningsih. Dengan keranjang berisi jamur segar, Sarinah dan Ningsih menuju pasar desa yang mulai ramai. Para pedagang memanggil pembeli, suara ayam dan kambing bersahutan, aroma sayur dan tanah basah bercampur jadi satu. Dengan keranjang berisi jamur segar, Sarinah dan Ningsih menuju pasar desa yang mulai ramai. Para pedagang memanggil pembeli, suara ayam dan kambing bersahutan, aroma sayur dan tanah basah bercampur jadi satu. Dengan keranjang berisi jamur segar, Sarinah dan Ningsih menuju pasar desa yang mulai ramai. Para pedagang memanggil pembeli, suara ayam dan kambing bersahutan, aroma sayur dan tanah basah bercampur jadi satu. Sarinah berdiri di sudut pasar, bersuara menawarkan jamur, dan Ningsih pun ikut lantang bersuara menawarkan jamur. Orang-orang mulai melirik dan membeli jamurnya. Jamur segar, jamur hutan. Masih pagi baru dipetik, ayo silahkan. Yang mau dibeli, jamur. Jamurnya silahkan bu, masih segar jamurnya. Ibu, ayo jamurnya Bu. Dibeli, dipilih. Ayo silahkan Bu jamurnya. Jamur segar. Bu, saya mau beli jamurnya. Iya bu, Terima kasih Bu silahkan uangnya. dipilih jamur Iya, segarnya. Ningsih. Sama-sama. Silahkan bu, jamur segarnya. Bu, saya mau jamurnya 3 kantong plastik. Iya teh, ibu bungkusin 3 kantong. Alhamdulillah, terima kasih teh. Iya Bu, sama-sama. Awalnya tak ada yang menoleh, hanya beberapa tatapan meremehkan. Namun seorang ibu mendekat, memeriksa isi keranjang. Jamurmu kelihatan bagus, Bu. Berapa harganya? Sarinah menyebut harga yang sangat murah. Pembeli pertama itu pun tersenyum dan membeli beberapa genggam. Setelah itu, pembeli lain berdatangan.
Seperti semut menemukan gula, jamur putih itu masih berembun, sangat segar dan tampak bersih. Harga segini murah sekali. Saya beli 2 ikat ya. Saya juga beli jamurnya. Iya, silakan ibu-ibu dipilih jamurnya. Dalam sekejap, keranjang itu kosong, ludes, tanpa sisa. Sarinah mematung. Ia tak menyangka rezeki datang begitu cepat. Ningsih memeluk ibunya, tertawa kecil penuh bahagia. Ambu, Allah kabulkan doa kita. Sungguh, Allah Maha Baik. Iya nak, Masya Allah, sungguh pertolongan Allah sangatlah cepat. Jika kita bersungguh-sungguh berdoa dengan ikhlas dan mau berusaha, berikhtiar, Allah akan kasih jalan rezeki yang tidak sangka. Berprasangkalah baik sama Allah. Jangan kupur nikmat. Tangan Sarinah gemetar, memegang uang hasil penjualan. Air matanya tak tertahan lagi. Ia melangkah ke samping pasar, mencari tanah lapang yang tak banyak orang lewat. Di sana ia bersimpuh, menjatuhkan diri ke tanah berdebu, bersujud, syukur. Ya Allah, betapa besar kuasa-Mu. Suaranya bergetar di antara isak haru. Betapa Engkau menolong hamba-Mu. Dalam setiap lelah, Engkau sisipkan harapan. Dalam setiap ujian, Engkau titipkan jalan keluar. Tangannya meremas tanah, merasakan bumi sebagai saksi kesabarannya selama ini. Ningsih ikut sujud di samping ibunya, menempelkan dahi kecilnya pada tanah, mengikuti doa tanpa suara. Di atas mereka, cahaya pagi memancar hangat, seolah ridho ilahi turun menyelimuti. Namun, tanpa mereka sadari, keberhasilan kecil hari itu akan menjadi awal dari hal besar yang menunggu. Takdir Sukma Kandita perlahan mulai menampakkan jalannya.